Kalau Anda yang mau ikut acara tradisi kami, ya silahkan tinggal datang aja. Dibuka tanggal 6 kemarin, dibuka tanggal 6 sekarang nih, hari Jumat ini ya. Dibuka ini sekarang hari Jumat, 11 hari ya, hanya 11 hari. Nah, Anda boleh ikut hanya 3 hari. Kalau nggak ada waktu, 3 hari aja udah cukup. Kalau mau ikut untuk umum, bisa untuk umum gitu. Bisa untuk umum, bisa numpang ngasah ilmu. Anda pernah belajar ilmu di mana, bisa bareng di sini, nggak apa-apa. Silahkan, terbuka untuk umum kok. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Jangan tidur, ayo, jadwal apa nih? Terus selesaikan. Selesaikan. Lagi ngontrol yang riadohan. Jangan tidur, bangun, ayo. Jadwal baca apa? Doa khusus, ayo doa. Jangan tidur, ayo duduk lagi, doa, baca. Jadwal baca apa? Bangun, bangun, baca apa jadwalnya? Jadwal baca apa nih? Ayo, jangan tidur, selesaikan. Selesaikan, jangan tidur, ayo kerja keras. Yang di atas juga, yang di atas, bangunin. Ini si bapak baru datang. Kadang-kadang jam segini tuh kalau riyadhah kholwat tuh pan puasa juga lemes gitu. Sama, saya aja lemes. Cuman kalau udah biasa ya lemesnya nggak terlalu kayak yang baru-baru puasa ya. Nah, ini lagi puasa semua. Lagi puasa semuanya. Jadi jam segini tuh biasanya lagi lemes-lemesnya dan tidur gitu. Dan dituntut nggak boleh tidur, dituntut harus bangun. Karena banyak yang dikerjakan, banyak yang dibaca. Dan setiap tahunnya berbeda yang dibacanya. Mungkin yang ikut tahun kemarin bacaannya itu, sekarang beda lagi, bacaannya diganti lagi gitu. Jadi setiap tahun tuh bergonta-ganti. Jadi yang ikut kemarin, yang ikut sekarang nih, dia tahun kemarin nggak ikut, dia nggak akan tahu apa yang dibaca tahun kemarin gitu, karena beda. Nah, begitupun sebaliknya, yang kemarin ikut, sekarang nggak ikut, dia nggak akan tahu yang sekarang gitu. Karena setiap tahunnya ada perbedaan. Tapi Mbak Sita tuh 2 kali ya, udah 2 kali maulid hadir ada. Tapi nggak tahu sampai selesai nggak, karena sampai selesai itu berarti kita 11 hari ya. Gitu. Nah, jadi saat ini kita semuanya lagi puasa, lagi lemes. 11 hari ya. Sampai acara nanti di Makbaroh Kanjeng Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah,
Jadi ini bertepatan dengan acara di Cirebon di Syekh Syarif Hidayatullah bertepatannya. Jadi di sana selesai, kita juga selesai gitu, sama. Cuman kalau kita 11 hari lama gitu. Kalau di sana, kalau ini 7 harian di sana acaranya. Kalau kita 11 hari, kalau di sana 7 harian. Tapi hari yang di sana sama dilewati dengan hari yang di sini. Gitu. Ada haul Maulid Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah. Ya beginilah, mengamalkan ilmu itu nggak enak dan nggak mudah ya. Karena banyak tantangan, banyak rintangan, dan banyak ujian. Maka dari itu saya sering bilang harus bulat tekadnya dulu kalau mau belajar ilmu. Kenapa? Karena banyak orang yang ngambang di tengah jalan dan akhirnya nggak dilanjutkan. Itu banyak sekali. Biasanya santri-santri itu umumnya memang seperti itu. Biasanya nanti tergiur dengan hal-hal baru, masuk ke dunia baru. Nah, nanti ikut masuk di situ. Nah, tapi nanti hanya baru beberapa waktu dia tergiur lagi, yang baru lagi, dia masuk lagi. Nah, itu sebetulnya umum sekali ya, kejadian itu umum sekali dan sangat hampir semuanya banyaknya begitu. Nah, itulah makanya kenapa banyak orang yang sedikit menguasai ilmu seperti ini, tapi lebih banyak yang nggak tahu gitu. Karena umumnya yang lebih banyak itu tidak punya arah tujuan. Begitu umumnya, sedangkan yang punya arah tujuan sedikit. Nah, umumnya di sana gitu. Makanya jarang yang sampai paham dan menguasai, itu jarang. Kebanyakan nanggung atau nggak tahu, nggak ketemu sama sekali, kadang-kadang nggak ketemu sama sekali. Nah, itu gitu. Kenapa? Karena tidak tahan banting, satu, tidak tahan ujian, dua. Nah, karena akan ada rasa hampa nanti di tengah jalan. Gitu, rasa hampa itu akan ada di tengah jalan nanti, rasa hampa. Nah, itu adalah upaya untuk menggagalkan kita. Nah, itu sudah dialami oleh saya, dialami. Saya sudah mengalami banyak hal lah intinya. Akan ada rasa hampa di tengah jalan, akan ada rasa malas di tengah jalan. Itu sangat wajar terjadi ya, karena hanya yang terpilih saja yang memahami dan bisa gitu. Jadi ilmu-ilmu riyadhah seperti ini tuh, atau ilmu-ilmu yang kami jalankan sekarang ini nih, itu hubungannya dengan Yang Maha Kuasa ya. Maaf ya, suaranya saya agak pilek nih dikit. Hubungannya dengan Yang Maha Kuasa gitu. Hubungannya apa antara kita dengan Allah. Karena di saat seperti ini ya kita fokus kepada Allah gitu, meninggalkan duniawi, meninggalkan pikiran-pikiran kotor duniawi. Makanya dibilangnya asahan ya. Asahan itu sama dengan kurang lebih menghapus virus-virus dalam diri gitu ya. Itu bagi yang percaya ya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, itu silahkan gitu. Mungkin kalau yang nggak percaya nganggapnya nggak penting gitu, tapi bagi saya, bagi kami khususnya, itu penting gitu. Itu penting karena kehidupan manusia itu nggak bisa disetir oleh otak manusia. Nah, kalau kita merasa bisa, berarti sombong kepada Allah. Berarti kita angkuh kepada Allah, merasa kita bisa mengendalikannya. Silahkan saja kendalikan, kalau memang sakti mandraguna. Gitu, dan manusia tidak bisa mengendalikan itu. Yang saya tahu ya. Makanya butuh pendekatan-pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu, dengan cara-cara, dengan teknik-teknik, dengan adab-adab, begitu ya. Nah, biasanya adabnya itu yang tidak diketahui oleh beberapa orang gitu, karena merasa mungkin begini cukup, begini bisa gitu. Itu nggak apa-apa, itu sesuai versinya juga sih ya. Kadang beda perguruan, beda versi pemikiran, itu boleh-boleh aja sih, tidak apa-apa. Intinya setiap perguruan punya tradisi yang berbeda. Nah, kebetulan tradisi kami di sini ya seperti ini. Setiap tahunnya itu ada yang dikerjakan. Ini tradisi sudah ratusan tahun ya. Sudah ratusan tahun, 500 tahun dari abad 17. Dari abad ke-17 sampai sekarang tradisi kami masih jalankan.
turun temurun. Mudah-mudahan nanti masih bisa diterapkan oleh para santri yang belajar di sini, karena regenerasi akan selalu ada gitu. Karena usia saya nanti entah berapa lama saya pasti akan meninggal. Saat saya meninggal, harapannya ini anak-anak muda paham cara ini, nanti bisa meneruskan tradisi dari kami, dari Padepokan Sangkuraga ya. Itu harapannya. Jadi bisa ditularkan nanti ke anak-anaknya. Makanya saya sarankan bawa aja keluarganya, bawa anaknya nggak apa-apa, supaya nanti dia sedikit mengenal. Mudah-mudahan bisa jadi generasi penerus ke depannya. Karena tradisi dan budaya itu harus ditularkan, karena itu kearifan lokal ya. Ada makna tersendiri di balik itu. Khususnya acara begini bukan hanya makna tersendiri ya. Acara begini adalah itu betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau di rumah nggak bisa, di rumah pasti keganggu. Kalau di rumah itu satu, keganggu di rumah, dua, tidak ada pembimbing gitu. Karena pembimbing itu yang mengetahui celah-celah, pembimbing itu juga yang memahami sejarah awal mula tradisi itu dimulai, dan pembimbing itu dialah yang memegang kunci awal sejarah itu, kunci awal tradisi sejarah itu. Nah itu gitu poinnya. Makanya harus di sini. Kenapa harus di sini? Karena ya kunci sejarahnya ada di sini gitu ya. Nah, saya dulu waktu almarhum guru saya masih ada, saya pun sama, cuman almarhum sudah nggak ada ya beliau. Jadi dianggap penting, enggak, dianggap enggak penting gitu. Kembali ke individu masing-masing. Boleh ikut, boleh enggak. Nah, kalau Anda yang mau ikut acara tradisi kami ya silahkan tinggal datang aja. Dibuka tanggal 6 kemarin, dibuka tanggal 6 sekarang nih, hari Jumat ini ya. Dibuka ini sekarang hari Jumat. 11 hari ya, hanya 11 hari. Nah, Anda boleh ikut hanya 3 hari. Kalau nggak ada waktu, 3 hari aja udah cukup. Kalau mau ikut untuk umum, bisa untuk umum gitu. Bisa untuk umum, bisa numpang ngasah ilmu. Anda pernah belajar ilmu di mana, bisa bareng di sini, nggak apa-apa. Silahkan, terbuka untuk umum kok. Nah, begitu kegiatan hari ini. Ini tadi di video shot ada lagi pada zikir, kita nggak bisa ganggu, kita jaga di luar nih, santri. Nah, kalau saya di dalam ngerjainnya. Nah, jadi kalau mau lihat situasinya ya seperti ini. Sunyi, sepi, karena memang ini nyepi juga masuknya. Masuknya nyepi juga. Ini nggak boleh bicara. Karena kenapa nggak boleh bicara? Karena kita setiap hari itu bicara sampah dengan orang. Jadi sekarang belajar menutup mulut, hanya mengucapkan kepada Allah, hanya mengucapkan asma Allah. Gitu, tutup mulut dari bicaraan yang nggak penting. Jadi sekarang bicaranya hanya yang penting aja, hanya asma-asma Allah yang diucapkan. Begitu, hanya asma Allah yang diucapkan. Itu mengingatkan sebetulnya, mengingatkan untuk ingat kepada Allah. Bahwa kalau nggak perlu itu nggak usah bicara deh, kalau nggak perlu. Lebih baik sebutkan asma-asma Allah. Begitu, itu filosofinya. Dan banyak juga kandungan di balik itu ya. Intinya kegiatan hari ini seperti itu. Nah, ada yang bertanya nih tentang Gunung Padang ya. Tentang Gunung Padang. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan di Gunung Padang ini banyak. Sekarang banyak penelitian. Tapi banyak juga yang tidak sependapat ya. Banyak yang mengecewakan, banyak yang nggak tahu arahnya mau dibawa kemana gitu. Nah, selamat menjalankan ibadah di bulan Maulid ini, karena banyak yang merayakan dari berbagai lapisan masyarakat ya. Jangan lupa ditonton Raga TV. Di Raga TV nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya ya, dibantu di-share juga ya. Dan dibantu di-share juga nih kegiatan kali ini. Ini ada yang lagi dirawat juga di terapi. Nanti saya upload deh kalau lagi ngobatin. Jarang diupload ya. Kita kalau lagi ngobatin orang tuh jarang diupload. Mungkin nanti kita mulai upload ya, mungkin.
Kita siapkan dulu, kita kondisikan dulu. Di setiap daerah di bulan Maulid ini biasanya mereka punya tradisi beda-beda ya. Punya tradisi yang berbeda, yang nggak sama. Nah, kalau kita tradisinya seperti ini. Zikir, wirid kepada Allah, asahan namanya. Untuk apa fungsinya? Fungsinya banyak sekali. Banyak menyesuaikan dengan tahun dan alam. Karena alam itu setiap tahun berbeda. Makanya saya bilang setiap tahunnya bacaan yang dibaca itu pasti berbeda. Gitu, akan berubah-berubah setiap tahunnya. Kenapa? Karena menyesuaikan alam tahun. Tahun ini tahun apa? Ini masuknya tahun apa gitu. Bagaimana nanti bacaannya beda lagi, nggak akan sama dengan tahun yang kemarin. Begitu. Akan banyak perbedaan di setiap tahunnya. Kenapa? Karena menyesuaikan situasi dan kondisi. Tahun ini apa nih yang dibaca gitu. Main layangan di sini. Kalau lagi puasa gini mengantuk, lemes ya. Ya makanya pada tidur tadi saya bangunin. Akhirnya udah bangun. Kenapa? Karena hawanya tuh ngantuk. Kalau lagi puasa gini hawanya ngantuk, lemas. Ilmu gaib, banyak orang yang menganggap belajar ilmu gaib itu mudah ya. Nah itu masyarakat awam tuh masih banyak yang terkecoh bahwa ilmu gaib itu sepertinya mudah dipelajari. Padahal bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Itu belajar yang udah matang. Belajar yang udah matang bisa tahun-tahun. Belajar yang mentah bisa puluhan tahun bisa. Gitu. Jadi nggak ada yang mudah. Mungkin terlalu banyak melihat YouTube, terlalu banyak melihat film. Jadi mereka berpendapat belajar ilmu gaib itu bisa cepat dan kilat. Yang sudah matang atau yang sudah jadi ya, tetap butuh waktu tahunan untuk menyerap ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu itu banyak bahasanya. Yang harus dipelajarinya banyak. Bahasan-bahasan dalam ilmu itu banyak, kandungannya banyak. Yang harus dipahami banyak sekali. Itulah sebabnya kenapa kita harus punya guru gitu. Karena si guru ini yang akan membimbing dan mengarahkan. Karena kalau kita nggak punya guru, nggak punya arah, nggak punya tujuan, nggak punya arah intinya. Kalau tujuan pasti semuanya punya tujuan ya. Cuman tidak terarah gitu. Tidak terarah, tidak punya arah, jadinya begitu. Alhamdulillah, ada asar nih, waktunya asar. Ya, sepertinya kita asar berjamaah dulu. Alhamdulillah, puasa pertama ini hari pertama Jumat. Kita berjamaah sholat asar dulu. Mau tahu nggak? Mereka ditanya juga diem aja, nggak bakal jawab. Kalau nggak percaya nanti tanya ya, Waldo. Mereka nggak bakal ngomong, semuanya diam. Di hatinya menyebutkan asma Allah. Jadi dilarang bicara selama proses. Di dalam hatinya mengucapkan doa-doa yang diberikan. Angin gitu ya, Cok. Karena di sini sawah sih, jadi angin tuh langsung ke sini. Alhamdulillah. Mau apa lagi ya hidup? Kalau dipikir cuma ibadah ya. Dunia ya penting, harus ada dunia. Makanya ini kan orang banyak pengusaha juga nih. Banyak pengusaha juga. Karena dunia juga harus dikejar, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Nggak usah ikut pesugihan-pesugihan. Ilmu Islam pun ada untuk kekayaan. Ngapain untuk kekayaan harus kerjasama dengan jin? Kenapa harus kerjasama dengan siluman? Nggak usah. Kita juga punya ilmu yang baik, ilmu yang putih untuk meraih kekayaan.
Yang penting intinya dekati Allah Maha Kaya, karena Dia yang punya kekayaan. Udah bangun. Ini siapa? Ini siapa ya? Santri yang di sana. Oh, malam. Datangnya malam ya? Datangnya sore atau malam? Kok malam nggak ketemu? Kayaknya iya, datang malam. Datang malam, nggak ketemu sama saya soalnya. Yuk kita asar dulu. Aduh, lemes.